Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, back to my channel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Islah Hovifa Siami dari jurusan Akuntansi Syariah di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Tata Kelola Perusahaan yang diampu oleh Bapak Muhammad Kusatik MBA. Oke, kita next ke materi. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang GCG, yaitu Good Corporate Governance. Sebelum kita bahas tentang GCG, jangan lupa like-nya. Subbab yang akan kita bahas, pengertian, tujuan, manfaat, prinsip-prinsip, dan mekanisme. Good corporate governance itu dapat diartikan dalam bahasa Indonesia, tata kelola perusahaan yang baik. Nah, menurut Agus 2011, Good corporate governance adalah suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Oke, selanjutnya tujuan dari penerapan GCG. Yang pertama, menciptakan nilai tambah value added bagi semua pihak yang berkepentingan stakeholders. Yang kedua, memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan telah dicapai. Yang ketiga, memastikan bahwa aktiva perusahaan dijaga dengan baik. Dan yang keempat, memastikan perusahaan menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat. Lalu yang terakhir, memastikan kegiatan-kegiatan perusahaan bersifat transparan. Next, kita lanjut ke manfaatnya. Menurut FCGI, manfaat dari pelaksanaan GCG ini pertama, meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. Lalu mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak kaku karena faktor kepercayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. Lalu mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen. Khusus bagi BUMN akan membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip GCG menurut Komite Nasional Kebijakan Governance 2006 terdapat 5 prinsip dalam GCG. Yang pertama, transparansi. Maksud dari transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, prinsip kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara proporsional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip yang ketiga, pertanggungjawaban adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi
yang sehat, serta peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat, prinsip akuntabilitas. Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Prinsip yang terakhir, kewajaran. Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang. Materi yang terakhir, mekanisme GCG. Nah, di mekanisme GCG ini terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Mekanisme eksternal dijelaskan melalui outsiders. Hal ini termasuk pemegang saham institusional, outsider block holdings, dan kegiatan takeover. Mekanisme pengendalian eksternal tidak hanya pasar modal saja, tetapi juga perbankan sebagai penyuntik dana, masyarakat sebagai konsumen, supplier, tenaga kerja, pemerintah sebagai regulator, serta stakeholder lainnya. Selanjutnya, mekanisme internal. Mekanisme pengendalian internal yang berhubungan langsung dengan proses pengambilan keputusan perusahaan, tidak hanya dewan komisaris saja, tetapi ada juga komite-komite di bawahnya seperti dewan direksi, sekretaris perusahaan, dan manajemen. Terima kasih guys yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like-nya ya jika video ini bermanfaat untuk kalian. Segala kekurangannya mohon dimaafkan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.